Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjeli Monika, NPM F0G02049, tingkat 1B D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan menampilkan hasil dari observasi terhadap lingkungan sekitar tentang teori model konsep asuhan kebidanan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep kebidanan dari Bunda Novianti SST MKep. Adapun teori yang saya bahas, yang pertama yaitu teori Repa-Rubin, teori Ramona-Marcer, teori Ella-Joy-Lerman, teori Ernestine, dan teori Jenbaum. Teori Repa-Rubin menekan pada pencapaian peran seorang ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Dengan demikian, seorang wanita, terutama calon ibu, dapat mempelajari peran yang akan dialaminya kelak sehingga ia mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya perubahan psikologis dalam kehamilan dan setelah persalinan. Menurut Repa-Rubin, seorang wanita sejak hamil sudah memiliki harapan-harapan antara lain. Yang pertama, kesejahteraan ibu dan bayi. Yang kedua, penerimaan dari masyarakat. Yang ketiga, penentuan identitas diri. Dan yang keempat, mengetahui tentang arti memberi dan menerima. Teori Ramona-Marcer. Pada teorinya, beliau lebih menekankan pada stres antepartum atau sebelum persalinan. Dalam pencapaian peran ibu, pokok pembahasan dalam teori Ramona-Marcer adalah A. Efek stres antepartum. Yang dimaksud stres antepartum adalah komplikasi dari resiko kehamilan dan pengalaman negatif dari hidup seseorang. Perubahan yang dialami oleh ibu selama kehamilan terkadang dapat menimbulkan stres antepartum. Tujuan asuhan, memberi dukungan selama hamil untuk mengurangi ketidakpercayaan diri seorang wanita. Penelitian Marcer menunjukkan ada 6 faktor yang berhubungan dengan status kesehatan ibu, yaitu 1. Hubungan interpersonal, 2. Peran keluarga, 3. Stres antepartum, 4. Dukungan sosial atau support. Dari faktor sosial support ini, Marcer mengidentifikasikan adanya 4 faktor pendukung, yaitu emotional support, informational support, physical support, dan apresial support. 5. Rasa percaya diri. 6. Penguasaan rasa takut dan ragu. B. Pencapaian peran ibu. Menjadi seorang ibu berarti memperoleh identitas baru yang membutuhkan pemikiran dan penguraian yang lengkap tentang diri sendiri. Marcer 1986. Peran ibu dicapai dalam kurun waktu tertentu, di mana ibu menjadi dekat dengan bayinya, termasuk peran dalam mengekspresikan kepuasan dan penghargaan. Marcer menegaskan bahwa umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan status ekonomi adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh perubahan yang dialami oleh ibu. Selama kehamilan, terkadang dapat menimbulkan stres antepartum. Tujuan asuhan, memberikan dukungan selama hamil untuk mengurangi ketidakpercayaan diri seorang wanita, peran ibu. Teori Ella-Joy-Lerman. Teori ini mengharapkan bidan dapat melihat semua aspek dalam memberikan asuhan pada ibu hamil dan bersalin. Lerman dan Morten mengemukakan 8 konsep penting dalam pelayanan alternatif. A. Asuhan kebidanan yang berkesinambungan. B. Keluarga sebagai pusat kebidanan. C. Pendidikan dan konseling merupakan sebagian dari asuhan. D. Tidak ada intervensi dalam asuhan kebidanan. E. Keterlibatan dalam asuhan kebidanan. F. Advokasi dari pelayanan kebidanan. G. Waktu. Morten 1991 menambahkan 3 macam dari teori Lerman. A. Teknik terapeutik. B. Pemberdayaan. C. Hubungan dengan sesama.
Teori Ernestine. The Agent, Midwife. Filosofi yang dikemukakan adalah tentang kebutuhan ibu dan bayi yang segera untuk mengembangkan kebutuhan yang lebih luas, yaitu kebutuhan untuk persiapan menjadi orang tua. B. The Recipient, meliputi wanita, keluarga, dan masyarakat. Recipient, menurut Weidenbach, adalah individu yang mampu menentukan kebutuhannya akan bantuan. C. The Goals atau Purpose, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dengan memperhatikan tingkah laku, fisik, emosional, dan fisiologika. D. The Means, metode untuk mencapai tujuan asuhan kebidanan ada 4 tahap, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan klien, memerlukan keterampilan dan ide. 2. Memberikan dukungan dalam mencapai pertolongan yang dibutuhkan. 3. Memberikan bantuan sesuai kebutuhan. 4. Mengkoordinasi tenaga yang ada untuk memberikan bantuan. 5. The framework meliputi lingkungan sosial, organisasi, dan profesi. Teori Jean Paul. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan emosi ibu dalam pelayanan. Hasil penelitian, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keadaan emosional ibu saat postpartum, yaitu kepribadian ibu, dukungan dari keluarga atau lingkungan sosial, layanan yang diberikan oleh petugas layanan maternitas. Ball mengemukakan teori kursi goyang atau deck chair yang terdiri dari 3 elemen, yaitu pelayanan maternitas, pandangan masyarakat terhadap keluarga, sisi penyangga atau support terhadap kepribadian keluarga. Ketiga elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dasar kursi dibentuk oleh pelayanan kebidanan yang berpijak pada pandangan masyarakat tentang keluarga. 2. Tompangan kanan-kiri adalah kepribadian wanita, pengalaman hidup. 3. Topangan tengah atau yang menyangga kursi dari belakang kanan-kiri adalah keluarga dan support system. 4. Tempat duduk menggambarkan kesejahteraan maternal yang tergantung pada efektivitas. Dari lingkungan sekitar saya, yang saya amati adalah perbedaan antara ibu hamil yang tinggal berdampingan dengan keluarganya, ayah, ibu, dan saudaranya, dengan seorang ibu hamil yang jauh dari keluarga atau rantau. Ibu hamil yang dekat dengan keluarga, ia akan mendapat perhatian lebih dari keluarganya. Dukungan dan kasih sayang juga ia dapatkan, sehingga mendekati proses persalinan, maka ibu tersebut akan siap baik secara mental maupun fisiknya. Ibu hamil yang dekat dengan keluarga akan merasa lebih bahagia, merasa banyak orang-orang yang menyayanginya, merasa tidak punya beban, dan akan jauh dari kata stres dan akan sangat berefek baik pada bayinya. Sedangkan ibu hamil yang jauh dari keluarga cenderung akan kurangnya kasih sayang, dukungan, dan saran dari orang-orang terdekatnya. Ibu bisa mengalami kesedihan, stres, dan ketidaksiapan menjelang persalinan. Hal ini akan berefek buruk pada kandungannya atau bayinya. Sekian video observasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.